Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan mengisahkan Syekh Abdullah, seorang ulama ahli ibadah yang menjadi sombong karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Meskipun sering diperingatkan melalui mimpi dan seorang tamu misterius, ia mengabaikannya. Akibat kesombongannya, ia mendapat azab berupa penyakit yang menyakitkan hingga akhirnya meninggal dunia. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa ibadah tanpa keikhlasan dan kerendahan hati tidak akan diterima oleh Allah, dan kesombongan membawa kehancuran. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar, agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Di sebuah negeri yang jauh, tersembunyi di antara lembah-lembah hijau dan gunung-gunung yang menjulang tinggi, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Nurul Hikmah. Penduduk desa ini hidup dengan damai, penuh ketenangan, dan dikelilingi oleh alam yang subur. Di desa ini, hidup seorang ulama yang sangat dikenal karena ketaatannya dalam beribadah. Ia bernama Syekh Abdullah, seorang ulama yang ahli dalam sholat dan ibadah, yang selalu menghabiskan waktu siangnya untuk berdakwah dan malamnya untuk bermunajat kepada Allah. Syekh Abdullah dikenal oleh seluruh penduduk sebagai orang yang sangat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, dan ibadah sunnah lainnya. Setiap kali azan berkumandang, ia adalah orang pertama yang berada di masjid, dan tidak pernah absen dalam mengimami sholat berjamaah. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Allah, dan banyak orang yang datang dari desa-desa jauh untuk mendengar ceramahnya dan belajar agama darinya. Namun, di balik semua ketekunan ibadahnya, perlahan-lahan tumbuh sebuah penyakit yang tidak tampak dari luar, kesombongan. Syekh Abdullah mulai merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Setiap kali ia melihat seseorang yang terlambat sholat atau melakukan kesalahan dalam bacaan, hatinya dipenuhi dengan perasaan merendahkan. Ia sering berpikir, ya aku adalah hamba Allah yang paling dicintai, tidak ada yang bisa menandingi ketakwaanku. Seiring waktu, kesombongan itu semakin mengakar kuat dalam hatinya. Meskipun dari luar, ia tetap terlihat sebagai ulama yang saleh dan penuh wibawa. Di dalam masjid tempat Syekh Abdullah biasa memimpin sholat, ada seorang pemuda bernama Hasan, yang baru saja mulai belajar agama dan belum sempurna dalam menjalankan sholat. Suatu hari, Hasan datang ke masjid setelah sholat Isya untuk meminta bimbingan dari Syekh Abdullah. "Syekh," berkata Hasan dengan penuh hormat, "saya masih sering melakukan kesalahan dalam sholat. Bacaan saya masih kurang lancar, dan gerakan saya kadang tidak sempurna. Bisakah Anda mengajarkan saya agar sholat saya menjadi lebih baik?" Syekh Abdullah menatap Hasan dengan pandangan meremehkan. Dalam hatinya, ia berpikir, ya orang seperti dia tak akan pernah bisa mencapai derajat keimananku. Apa gunanya mengajarkan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah? Namun, dengan suara lembut yang menipu, Syekh Abdullah menjawab, "Baiklah, aku akan mengajarkanmu. Tetapi ketahuilah, Hasan, sholat adalah ibadah yang sangat sulit untuk dilakukan dengan sempurna. Kau harus benar-benar bersungguh-sungguh, atau kau tidak akan pernah mencapai derajat tinggi di sisi Allah seperti yang telah aku capai." Hasan merasa malu, tetapi tetap berterima kasih. Ia pulang dengan perasaan kecewa, merasa bahwa dirinya tidak cukup baik dalam menjalankan agama. Seiring waktu, sikap Syekh Abdullah semakin buruk.
Ia mulai memandang rendah setiap orang yang datang kepadanya. Bahkan dalam ceramah-ceramahnya, ia sering menyindir penduduk desa yang dianggapnya kurang taat. Ia sering mengatakan, sholat yang tidak sempurna itu sia-sia. Apa gunanya berdiri di hadapan Allah jika hati kalian tidak bersih seperti hatiku? Penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam sikap Syekh Abdullah, tetapi mereka tetap menghormatinya karena mereka tidak berani meragukan ketaatan seseorang yang ahli ibadah seperti dirinya. Namun, kesombongan Syekh Abdullah semakin menumpuk di hatinya. Pada suatu malam, Syekh Abdullah bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah padang pasir yang luas, panas, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di kejauhan, ia melihat sebuah pintu emas besar yang memancarkan cahaya terang, seolah-olah itu adalah pintu menuju surga. Dengan keyakinan penuh, ia berjalan menuju pintu itu, yakin bahwa ia akan diterima dengan tangan terbuka. Namun, ketika ia semakin dekat, pintu itu perlahan-lahan mulai tertutup. Dengan panik, Syekh Abdullah berlari, tetapi setiap kali ia mencoba mencapai pintu itu, jaraknya terasa semakin jauh. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atasnya, suara yang dalam dan penuh kekuatan. "Wahai hamba yang sombong, engkau tidak pantas masuk ke sini. Taubatlah sebelum semuanya terlambat." Syekh Abdullah terbangun dari mimpinya dengan jantung berdegup kencang dan tubuh penuh keringat. Namun, ia mengabaikan mimpi itu. Ia menganggapnya sebagai gangguan syaitan yang ingin merusak ketenangan jiwanya. "Aku tidak akan terpengaruh," pikirnya. "Aku adalah hamba Allah yang paling taat." Mimpi itu terus berulang malam demi malam. Setiap kali ia mendekati pintu emas itu, pintu semakin tertutup rapat, dan suara yang sama terus mengingatkannya tentang kesombongannya. Namun, kesombongan di hati Syekh Abdullah terlalu kuat untuk diruntuhkan oleh mimpi. Ia tetap merasa dirinya adalah yang paling benar dan paling dekat dengan Allah. Pada suatu hari, setelah sholat subuh, datanglah seorang tamu yang sangat asing ke masjid. Pria tua itu berpakaian lusuh, dengan wajah penuh kerutan, tetapi ada sesuatu yang memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Penduduk desa tidak mengenalnya, tetapi mereka segera memberi jalan saat pria itu melangkah menuju Syekh Abdullah yang sedang duduk di depan masjid. "Assalamualaikum, Syekh Abdullah," diucap pria tua itu dengan suara yang lembut, tetapi penuh wibawa. "Waalaikumsalam," jawab Syekh Abdullah, sambil menatap tamu tersebut dengan mata penuh rasa curiga. Pria tua itu duduk di dekat Syekh Abdullah, menatapnya dalam-dalam seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. "Wahai Syekh," kata pria tua itu, "ya aku datang untuk menyampaikan pesan dari Allah. Ibadahmu yang kau banggakan tidak akan diterima selama hatimu dipenuhi oleh kesombongan. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling dibenci Allah." Syekh Abdullah merasa terhina. "Siapa kau berani-beraninya datang ke sini dan menegurku? Kau tidak tahu seberapa besar ibadah yang telah kulakukan. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk sholat, berpuasa, dan beribadah." Pria tua itu menggeleng perlahan. "Sholatmu, puasamu, dan semua ibadahmu tidak ada artinya jika hatimu tidak bersih dari kesombongan. Ibadah hanya akan diterima jika dilakukan dengan ikhlas, bukan untuk pamer atau merasa lebih baik dari orang lain." Mata Syekh Abdullah memerah karena amarah.
Ia merasa bahwa dirinya sedang dihina oleh seorang pengemis tua yang tidak dikenal. "Pergi dari sini. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan." Pria tua itu berdiri dan menatap Syekh Abdullah untuk terakhir kalinya. "Ingatlah, wahai Syekh, azab Allah lebih dekat dari yang kau kira. Bertaubatlah sebelum terlambat, atau kau akan melihat kehancuran yang tidak pernah kau bayangkan." Dengan itu, pria tua tersebut meninggalkan masjid, meninggalkan Syekh Abdullah yang masih terbakar oleh kemarahan. Sejak pertemuan dengan pria tua itu, kehidupan Syekh Abdullah berubah drastis. Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, ia mulai merasakan sakit yang aneh. Tubuhnya yang selama ini kuat tiba-tiba melemah. Pada awalnya, ia hanya merasa sedikit lelah dan demam ringan, tetapi semakin hari, kondisinya memburuk. Pada suatu malam, ketika Syekh Abdullah sedang bersujud dalam sholat tahajud, ia merasakan kakinya menjadi berat, seolah-olah terbelenggu oleh rantai yang tidak terlihat. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Keringat dingin mulai mengalir deras di dahinya. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya dengan panik. Saat itu, terdengar suara aneh, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berat dan menakutkan. "Ini adalah azabmu, wahai hamba yang sombong. Taubatmu telah terlambat. Kini kau akan merasakan penderitaan yang belum pernah kau bayangkan." Dengan itu, pria tua tersebut meninggalkan masjid, meninggalkan Syekh Abdullah yang masih terbakar oleh kemarahan. Sejak pertemuan dengan pria tua itu, kehidupan Syekh Abdullah berubah drastis. Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, ia mulai merasakan sakit yang aneh. Tubuhnya yang selama ini kuat tiba-tiba melemah. Pada awalnya, ia hanya merasa sedikit lelah dan demam ringan, tetapi semakin hari, kondisinya memburuk. Pada suatu malam, ketika Syekh Abdullah sedang bersujud dalam sholat tahajud, ia merasakan kakinya menjadi berat, seolah-olah terbelenggu oleh rantai yang tidak terlihat. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Keringat dingin mulai mengalir deras di dahinya. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya dengan panik. Saat itu, terdengar suara aneh, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berat dan menakutkan. "Ini adalah azabmu, wahai hamba yang sombong. Taubatmu telah terlambat. Kini kau akan merasakan penderitaan yang belum pernah kau bayangkan." Tubuh Syekh Abdullah mulai berubah. Kulitnya terasa terbakar meskipun tidak ada api. Tangannya menggigil, dan kakinya terasa seperti dipenuhi duri yang menusuk dari dalam. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit yang luar biasa menyiksanya. Ia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berdiri, bahkan tidak bisa lagi berbicara dengan jelas. Mulutnya terkunci, dan hanya air mata penyesalan yang mengalir dari matanya. Penduduk desa mulai panik melihat keadaan Syekh Abdullah. Mereka memanggil tabib terbaik dari desa-desa tetangga, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. "Ini bukan penyakit biasa," kata seorang tabib tua. "Ini adalah kutukan atau azab yang diturunkan dari langit." Dalam siksaan yang tak berkesudahan, Syekh Abdullah mulai menyadari kesalahannya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang mengingatkannya tentang kesombongan yang pernah ia tanam dalam hatinya.
Mimpi tentang pintu emas yang selalu tertutup kini terasa begitu nyata. Ia ingin bertaubat, tetapi lidahnya tidak bisa bergerak. Ia ingin memohon ampun, tetapi tubuhnya terbelenggu oleh penderitaan. Suatu malam, dalam penderitaan yang paling menyakitkan, Syekh Abdullah bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berada di sebuah lembah yang gelap, penuh dengan api yang menjulang tinggi. Di kejauhan, ia melihat pintu emas yang dulu sering muncul dalam mimpinya. Kali ini, pintu itu benar-benar tertutup rapat, dan di depan pintu itu berdiri pria tua yang pernah datang menegurnya. "Lihatlah, inilah akhir dari kesombonganmu. Pintu rahmat Allah telah tertutup untukmu. Kau akan tinggal di tempat ini selamanya, tenggelam dalam azab yang kau ciptakan sendiri." Syekh Abdullah berteriak, mencoba meminta ampun, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam lembah kegelapan, dan api yang membakar di sekelilingnya semakin mendekat. Bab 6. Akhir yang tragis. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Syekh Abdullah telah meninggal dunia. Wajahnya terlihat tegang, matanya terbuka lebar seolah-olah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya kaku, dan bibirnya terlihat pecah-pecah seolah-olah telah berusaha mengucapkan sesuatu tetapi gagal. Penduduk desa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka merasakan bahwa kematiannya bukanlah kematian yang biasa. Mereka menguburkannya dengan tenang, tetapi nama Syekh Abdullah tidak lagi diingat sebagai ulama yang saleh. Sebaliknya, kisah hidupnya menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya kesombongan dalam ibadah. Sejak kematiannya, penduduk desa semakin hati-hati dalam menjalankan ibadah mereka. Mereka belajar bahwa sholat, puasa, dan segala bentuk ibadah hanya akan diterima jika dilakukan dengan hati yang bersih dari kesombongan. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada azab Allah yang turun karena kesombongan hati. Pesan moral, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun besar ibadah yang kita lakukan, semuanya akan sia-sia jika hati kita dipenuhi dengan kesombongan. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, rendah hati, dan tanpa merasa lebih baik daripada orang lain. Allah melihat hati hambanya, bukan hanya amal lahiriah. Kesombongan, sekecil apapun, dapat membawa seseorang menuju azab yang paling mengerikan. Cerita ini mengisahkan Syekh Abdullah, seorang ulama ahli ibadah yang menjadi sombong karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Meskipun sering diperingatkan melalui mimpi dan seorang tamu misterius, ia mengabaikannya. Akibat kesombongannya, ia mendapat azab berupa penyakit yang menyakitkan hingga akhirnya meninggal dunia. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa ibadah tanpa keikhlasan dan kerendahan hati tidak akan diterima oleh Allah, dan kesombongan membawa kehancuran. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.